Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Sahih Sifat Salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf, dan kita masuk ke masalah sunniyah jamaah tsaniyah ba'da kita al-jamaah ula fi masjidil wahid. Kesunahan jamaah yang kedua setelah selesainya jamaah yang pertama atau rombongan yang pertama fil masjidil wahid, di satu masjid yang sama. Jadi setelah ada selesai sholat berjamaah kemudian ada jamaah lagi, itu sunnah ya, dan masalah. Malah jadi makruh kalau misalkan ada jamaah kita jamaah lagi. Kemudian wa yustahabbu liman fatatuhumul jamaah jama'atul ula fil masjid an yastami'u fayusallu ma'an jama'ah ukhra. Dan disunahkan bagi siapa-siapa yang ketinggalan jamaah yang pertama untuk di masjid, maksudnya untuk dia melakukan jamaah lagi setelahnya ya, melakukan sholat berjamaah lagi setelahnya. Seperti dikatakan fa'an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu gal, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ja'a rajul wa qad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang dan Nabi setelah selesai salat. Datang seseorang sahabat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala rajulun yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ah. Adakah orang di antara kalian yang mau bersedekah kepada fulan ini? Maka bersolatlah bersama dia supaya dia dapat jamaah juga, maksudnya. Faqama Abu Bakar radhiyallahu anhu fa shalla ma'ahu wa qad kana shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika mengatakan hal itu, maka berdirilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sholat sama orang tersebut dan berjamaah sama orang tadi, padahal Sayyidina Abu Bakar sudah selesai sholat sama Nabi ya. Nah ini berarti apa? Sholat yang kedua itu sunnah jadinya kan, bukan sholat wajib kan bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, bagi Sayyidina Abu Bakar, dan itu tidak ada masalah. Nah, ada memang beberapa orang yang mengatakan tidak boleh, tapi ya landasannya kalau di sini dibahas tidak ada landasan yang kuat sebetulnya, jadi tidak ada masalah. Ketika ada seorang atau di masjid itu selesai melaksanakan jamaah, kemudian ada jamaah selanjutnya, itu tidak ada masalah. Kemudian bahkan orang yang sudah sholat pun ikut berjamaah atau dia menjadi imam yang kedua, sedangkan dia sudah selesai jamaah, itu tidak masalah, maka dinamakan sholat mu'adah. Nah, sholat mu'adah memang diharuskan untuk melaksanakannya dalam keadaan berjamaah, karena kalau dalam keadaan sendirian tidak ada manfaatnya ya, kalau ada jamaah dia kan dapat fadilah jamaah nantinya, kecuali kalau dia misalkan punya qadha. Nah kalau orang punya qadha maka jatuhnya qadha ya. Kemudian dikatakan qultu fi hadzal hadits faidatan. Aku mengatakan, Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf mengatakan, di hadis ini ada dua faedah. Al-ula, yang pertama, istihbab iqamah jamaah tsaniyah ba'dal ula liman fatathu. Disunnahkannya melaksanakan jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama dia tertinggal. Setelah dia tertinggal dari jamaah yang pertama, maka sunnah mendirikan atau melaksanakan jamaah yang kedua. Kemudian yang kedua, wathaniya, faedah yang kedua, jawaz salat muntanafil khalfa muftarid. Diperbolehkan orang yang sholat sunnah di belakang orang yang sholat fardu, ataupun juga sebaliknya ya, jadi orang sholat fardu yang belakang sholat sunnah itu boleh, atau orang depannya sholat sunnah yang belakang sholat fardu juga boleh. Yang seperti yang sebelumnya sudah pernah saya katakan, orang kalau punya qadha subuh maka sholat aja di belakang orang yang sholat tarawih, tapi niatnya usolli fardhu subhi ya kan? Dan itu hukumnya boleh dan sah, malah itu enak, bisa mempermudah dia untuk menggodok sekian banyak sholatnya kan. Nah kemudian waqad waradat athar anis sahabah radhiyallahu ta'ala anhum tathbut saniyah iqamah jamaah tsaniyah fil masjidil wahid ya. Dan banyak sekali athar-athar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang menetapkan kesunahan melaksanakan jamaah kedua di satu masjid ya, di satu masjid.
Wa ilaika ba'duha, dan ini adalah yang sebagiannya. Yang pertama, an Abi Uthman al-Yashkuri qala marra bina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami bertemu sama Anas bin Malik fil masjid, di dalam satu masjid Bani Tha'labah, di masjid Bani Tha'labah. Faqala asalaitum, maka Anas bin Malik mengatakan kepada kita, apakah kalian sudah salat? Maka kami menjawab, faqulna na'am. Ya, fa amara rajulan fa'adzana wa aqama thumma shalla bi ashabihi. Maka beliau menyuruh seseorang untuk beradzan dan wa aqama, kemudian qomat, thumma shalla bi ashabihi, kemudian beliau salat dengan para sahabatnya. Jadi apa? Melaksanakan salat yang kedua, ya, di masjid yang sama. Wa qala Ibn Abi Syaibah fil Musannaf. Ibn Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf juz 2 halaman 221. Haddatsana Ishaq Al-Azraq. Ishaq Al-Azraq ini seorang imam thiqah yang dapat dipercaya dan minar rijal sunnah, dari rijal sunnah. An Abdul Malik bin Abi Sulaiman, sama tiga juga dan termasuk periwayat dari Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. An Salmah bin Kuhail, juga imam thiqah juga. Anna Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud dakhala al-masjid, beliau masuk ke satu masjid, waqad sallu, dan di dalam masjid itu telah sholat ternyata. Fajama'a bi al-qamah wa masruk wal aswad. Jadi di masjid itu sudah selesai sholat, maka beliau melaksanakan jamaah dengan al-qamah, masruk dan aswad. Nama orang semua itu. Beliau melaksanakan sholat berempat dengan beliau. Padahal sudah selesai sholat di masjid tersebut. Jadi melaksanakan sholat yang kedua di masjid yang sama. Wa bidzalika tathbut jaliyan sunnah iqamah jamaah thaniyah fil masjid al-wahid bima la yada' majalan lisyaki wal mujadalah. Maka di sini beberapa riwayat yang sudah kita bahas tadi dikatakan oleh beliau sudah jelas tentang diadakannya jamaah yang kedua di satu masjid, dan ini tidak perlu lagi diragukan dan tidak perlu lagi ada tempat untuk ragu dan debat di dalam hal ini, karena sudah jelas haditsnya ada, atharnya juga sudah jelas dan semuanya sudah thiqah, maka tidak usah dipermasalahkan. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah selesai sholat jamaah di masjid, kemudian ada melakukan jamaah lagi, ya tidak ada masalah. Ya, kalau misalkan ada yang mencela atau mengatakan ini haram dan lain sebagainya, atharnya atau dalilnya sebetulnya tidak ada. Yang ada malah diperbolehkannya melaksanakan sholat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama itu selesai. Nah, tapi kalau misalkan jamaah yang pertama itu belum selesai, apakah boleh kita melaksanakan jamaah selanjutnya, jamaah terpisah di satu masjid? Maka makruh, bahkan bisa menimbulkan fitnah juga kan, bisa ribut juga orang nanti kayak gitu. Begitu juga yang sama-sama masbuk, jamaah utama di masjid sudah selesai, kemudian ada datang rombongan. Nah, kemudian rombongan ini melaksanakan sholat, kemudian ada rombongan kedua mau melaksanakan sholat juga, sedangkan rombongan yang pertama belum selesai sholat, itu juga jangan, karena juga akan menimbulkan permasalahan. Nah, ini sedikit banyak yang bisa kita bahas, moga-moga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.